Saudara spesial, tamu 0% podcast kali ini adalah PJ Bupati Bangkalan. Beliau adalah Dr. Haji Arif M.Edi MSI. Langsung saja saya sapa. Selamat datang di 0% podcast, Pak PJ. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di 0% podcast. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Beliau berkenan hadir di 0% podcast di sela-sela kesibukan ya Pak PJ ya. Banyak hal yang ingin saya tanyakan nanti kepada Pak PJ. Namun di awal yang ingin saya tanyakan dan mungkin bahasa saya klarifikasi nih. Klarifikasi langsung diklarifikasi. Pak PJ ini asli orang Madura, ada keturunan orang Madura atau tidak sih Pak? Jujurnya, Ya. kita dilahirkan tuh nggak pernah tahu keturunan dari mana. Oke. Kita nggak pernah bisa memilih lahir dari rahim yang mana. Tidak bisa memilih lahir di negara mana. Prinsip saya Bismillah bahasa orang Indonesia. Madura masih bagian Indonesia. Saya juga nggak tahu. Mungkin nenek moyang saya dengan keturunan Madura, bisa jadi. Oke. Tapi lahir dan besar tidak di Madura. Tidak di Madura. Oke. Saya lahir di Magelang dan besarnya pindah-pindah. Oke, baik. Pak PJ tidak lahir dan besar di Madura, kan begitu kan. Akan tapi kalau kita melihat diakui atau tidak oleh masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Pak PJ ini mampu menyelami dan mencermati bagaimana karakter orang Madura. Jadi dari segala elemen, Pak PJ ini bisa berbaur. Apa yang Pak PJ lakukan? Saya sangat tersanjung dalam hal ini. Di luar ekspektasi pertanyaan yang saya harapkan gitu. Jujur saya nggak pernah merasa bisa melayani dan bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Bangkalan khususnya. Tapi yang saya alami ini ketika saya hadir, masyarakat menerima saya dengan senyum. Ya. Itu saya rasakan betul. Ya. Ketika saya masuk, kemudian hari pertama saya di demo, saya terbiasa juga menghadapi demo karena memang tugas saya salah bagian itu. Orang kira kok Pak Bijit datang sih, memang kenapa? Kan mau ke saya. Nah saya menjawab, apa salah saya? Orang saya baru masuk udah di demo. Kalau nggak salah aku tak pulang gitu kan. Ternyata mereka nggak, hanya menyerahkan PR-PR yang harus saya kerjakan. Alhamdulillah. Nah saya sampaikan kepada teman-teman pemerhati, saya nggak pernah bilang LSM atau apapun nggak. Saya bilang teman-teman pemerhati Bangkalan ini, kalau mau menyampaikan aspirasi datang aja, kita duduk ke saya. Dan itu sangat membantu saya untuk bisa belajar langsung. Learning by doing, dan saya nggak usah buka-buka bukunya karangan siapa, sudah dikasih catatan oleh teman-teman pemerhati apa yang saya harus kerjakan. DPR juga demikian rupa, memberikan saya langsung catatan yang harus saya kerjakan. Alhamdulillah, dari situ saya merasakan bahwa masyarakat Bangkalan menerima saya dengan utuh, sehingga saya pun harus utuh juga melaksanakan tugas pokok fungsi yang ditugaskan kepada saya. Kemudian masuk ke Pilkades gelombang ke-3 terakhir. Saya disampaikan oleh teman-teman Forkominda, Pak PJ nanti yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga nanti begini, potensinya di desa ini. Saya bilang gini, masa sih sampai segitunya? Iya, nanti Pak PJ kita harus 24 jam harus begini. Ceritanya isinya tuh mengkhawatirkan. Aku bilang, bismillah yuk kita jalani. Begitu hari pertama lahir dihadir di beberapa desa yang ada, saya melihat kayaknya nih masyarakat tegang karena menghadapi pilkades dan bersaingnya ketat mungkin gitu. Tapi saya lihat dari pandangan mata dan sorotnya tidak ada niatan untuk berantem, nggak ada tuh. Itu yang dilihat oleh Pak PJ. Saya lihat ini karena nggak disapa, karena saya berusaha untuk berteman dengan seorang itu, memberikan salam, shake hand. Salaman pertama hangat dan akrab, berarti semuanya sama. Dan alhamdulillah itu yang saya lakukan. Saya masuk dalam di daerah pemilihan itu, pihak sana pihak sini berkumpul berbeda, saya salami semua pihak. Ketika saya salaman mereka senyum. Itu yang buat hati saya lapang, dan saya merasa aku diterima di sini, dan saya siap mengabdi untuk Bangkalan. Dan alhamdulillah, ternyata memang salah kalau orang bilang masyarakat Bangkalan itu keras. Enggak, justru masyarakat Madura itu justru orang yang humanis, mau menyapa, mau semuanya. Mereka karena
Tidak usah di Bangkalan deh, dimanapun berada kalau kita masuk tidak menyapa, tidak senyum ada orang, ya orang pasti akan cuek-cuekan dimanapun itu. Dan alhamdulillah di Bangkalan itu saya merasakan sendiri bahwa ternyata masyarakat Madura tuh kekeluargaannya sangat kuat dan mereka juga senyum, humanis. Kalau harga diri dimanapun juga pasti menjaga diri sepanjang kita nggak menyakiti dan tidak melukai hati mereka. Baik. Satu yang dibutuhkan masyarakat Bangkalan dan masyarakat dimanapun Indonesia adalah seorang pejabat bupati atau bahkan kepala daerah atau pejabat struktural apapun di posisi manapun, jangan menempatkan diri sebagai leader. Kenapa begitu? Tugas kita adalah serve. PNS adalah public serve. PNS atau ASN itu adalah melayani. Pemerintah itu melayani. Pemerintah itu harus hadir di setiap geliat kehidupan masyarakat. Masyarakat bangun tidur itu harus sudah merasakan bahwa aku punya pemerintah. Itu yang harus disadari oleh seluruh abdi masyarakat yang ada di pelosok negeri Indonesia ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ada untuk melayani masyarakat, bukan memimpin. Kalau memimpin, saya memimpin batalion, saya memimpin pasukan, beda. Kalau masyarakat harus kita layani. Layani apa? Kebutuhan dia. Untuk apa? Untuk hidup. Apa sih? Mereka harus bisa bekerja, mereka harus punya penghasilan, mereka harus bisa bersilaturahmi, mereka harus bergotong royong untuk mengangkat klannya, kelompoknya, menjadikan saling bertukar, saling kemudian mengerti, saling menghargai untuk bisa berekonomi dengan baik. Bukan pas mentang-mentang ketika jadi pejabat pimpinan kepala daerah pas acuh kan begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Dimanapun itu basicnya tidak boleh. Karena dasar seorang abdi masyarakat adalah melayani. Tapi masih banyak public Pak, yang serve. kayak gitu Pak. Masih banyak saya lihat di daerah-daerah lain. Begini, menurut saya enggak juga ya. Mungkin hanya karena memperolehnya tidak melalui jalan yang benar. Yang kedua, dia tidak pernah merasakan atau mengerti apa sih tugas pokok fungsi dia sebagai PNS. Baik. Berbicara soal PNS, public serve dan juga ASN begitu ya. Seharusnya Pak PJ ini kalau kita berbicara soal pilkada kan begitu, ya kan? Seharusnya sebagai seorang pimpinan kepala daerah dan juga ASN kan harus netral tuh Pak. Namun ada narasi dan asumsi yang berkembang di masyarakat, berikut juga foto dan juga video Pak PJ yang terpublikasikan menyebar luas seantero Bangkalan ya, ada kecondongan Pak PJ ini mendukung salah satu paslon. Saya sebut aja. Fotonya udah tersebar Pak. Ya apa? Bapak Jayus dan Bapak Matur kan begitu kan. Bagaimana Pak PJ menanggapi soal hal ini? Saya nggak ada masalah. Karena masyarakat tidak tahu. Nggak ada masalah. Hanya mana kan harus netral. Saya kan netral dari awal. Foto-foto tersebut adalah ketika saya dikejar-kejar untuk mencalonkan diri. Jangan salah loh. Seluruh masyarakat meminta saya untuk mencalonkan diri. Seluruh kepala desa datang ke saya untuk saya mencalonkan diri. Pak Matur juga demikian, mewakili masyarakat Bangkalan. Pak PJ diharapkan. Saat ini yang kelihatannya akan muncul hanya satu calon, belum ada calon yang lain. Pak PJ sudah didukung oleh partai tertentu. Ayo maju. Meyakinkan saya untuk maju. Bahkan mereka mengatakan Pak Matur punya partai, nanti kita dukung, tapi dia nggak punya kursi. Itu jauh sebelum belum. Dua-duanya belum ada keputusan MK, dua-duanya belum ada rekom. Tidak hanya itu Pak, ada juga saya lihat di media sosial terutama TikTok ya, Pak PJ ini juga berkumpul dengan sejumlah kepala desa dan ada pasangan calon juga di sana. Ada Pak Matur dan Pak Jayus juga. Itu apakah setelah berhari-hari mulia? Ya? Itu pada saat Maulid. Saya ada kegiatan di Surabaya, ada rapat Transjatim dan sebagainya sampai malam. Saya ketemu dengan teman-teman di Surabaya juga terkait dengan Transjatim. Karena saya ingin berkunjung ke pabriknya, saya pastikan harus bisa launching di bulan September ini. Nah, diteleponlah sama Pak Kades Kanigerah ya namanya ya. Pak PJ pokoknya harus hadir. Kenapa? Masyarakat menunggu di video call. Saya bilang, Pak, saya nggak bisa, nanti dalam waktu saya mampir. Pokoknya kehormatan bagi saya dan masyarakat saya kalau Pak PJ hadir. Itu ada saksinya protokol saya. Itu dari mulai maghrib
Sampai jam 9 malam masih saya jawab, Pak saya masih ada kegiatan, dikejar terus. Akhirnya ya karena saya menghargai masyarakat, saya hadirlah di sana. Itu hampir jam 11 malam saya sampai di sana. Jauh banget kan, Kanigere, lewat Jalan Galis, terus belok kiri lewat Sendeng, Sendeng. Lewat jalan situ aja nih. Waduh ini kalau siang bagus nih, malam juga alhamdulillah kok warganya juga ramah-ramah di sepanjang jalan itu kan. Sampai sana ternyata belum bubar menunggu saya. Saya ketemu kiai dari Sampang, ketemu dari mana-mana tuh teman-teman yang sering komunikasi sama saya. Saya nggak tahu ada paslon. Oh, nggak tahu. Kalau tahu ya saya pasti telepon. Nanti dulu lah saya bilang kan gitu. Nah ketika saya ada paslon Pak siapa? Pak Matur dan Pak Jayus. Sampai itu saya celingak-celinguk, boleh aja lihat videonya itu. Saya tidak duduk berdampingan, saya berhadapan duduknya. Dan saya ngobrolnya dengan Pak Kades, Kanigere dan satu lagi dari Madas kalau nggak salah sama masyarakat di situ. Diskusi di situ, diskusi pusaka, diskusi macam-macam. Bisa lihat dari gesturnya. Jadi nggak ada tendensi apapun. Kalau kemudian mengatakan bahwa saya itu berpihak, salah masyarakat. Karena saya dekat dengan semuanya. Kalau mau foto, saya punya foto dengan seluruh masyarakat. Bahkan saya tidak pernah alergi untuk tidak difoto. Karena saya kepengen semua masyarakat ingin foto dengan saya, kebanggaan buat saya. Berarti saya lebih dekat dengan hatinya saya dengan masyarakat. Karena dia paslon pun jadi viral, yaitu mungkin pintar-pintarnya yang mengolah itu aja, dan itu keuntungan saya. Karena apa? Kenapa keuntungan, Pak? Rating saya semakin tinggi, Pak. Bukan keuntungannya Pak Jayus dan Pak Matur, justru keuntungan saya. Jadi gak ada ketakutan atau apa sebagai ASN tidak netral begitu? Saya netral, saya bisa jawab itu. Kalau diminta pertanggungjawab saya jawab bahwa foto tersebut adalah foto sebelum yang beredar, saya dikejar-kejar di bandara, di mana-mana itu. Saya untuk mencalonkan diri, saya jawab tidak. Dan kalau mau lengkap, fotonya lengkap dong. Banyak orang di situ, bukan orang itu aja. Ada teman saya dari Jakarta, dari salah satu partai besar di yang Jakarta yang berkunjung ke sini. Jadi keuntungan bagi Pak PJ. Oh iya, semakin terkenal. Berbicara soal terkenal itu, saya Pak PJ, mulai saya berada di Bangkalan dan saya ingat bahwa saya hidup di Bangkalan sampai saat ini. Saya belum pernah melihat seorang pimpinan, kepala daerah, bupati begitu ya, ikut gerak jalan, Pak. Dan kalau kita lihat videonya tersebar luas nih di media sosial ya, Pak PJ dari start sampai finish ikut gerak jalan tuh. Itu motivasinya apa, Pak? Motivasi kan saya suka olahraga. Ketika saya memberikan start, kan sorenya saya harus terbang ke IKN tuh, karena paginya ada pengarahan presiden seluruh kepala daerah di IKN. Nah ketika saya ngelepas 1, 2 kok aku nggak pernah olahraga, pengen olahraga juga. Nah harusnya setelah memberikan start, saya menunggu di panggung kehormatan. Betul. Duduk gitu. Duduk kan. Dari situ kan nggak mungkin saya naik mobil nih untuk dibuat gerak jalan. Akhirnya saya jalan. Setelah menstartkan beberapa, saya gantian sama teman-teman yang lain. Yuk gantian ya, aku tak gantian nunggu di sana. Ketika saya jalan ke sana, ternyata grupnya OPD, sebagian OPD itu baru mau masuk ke panggung kehormatan. Wah, kayaknya seru nih kalau aku ikut nih, karena saya juga pengen olahraga. Jadi spontan aja waktu itu? Spontan, nggak ada rencana apa-apa. Seragam saya juga beda sama mereka. Nggak ada visi misi khusus untuk pencitraan atau apa begitu? Kalau pencitraan dari kemarin saya mau nyalon. Terus saya ajak lah itu temen, lari ya, kamu mau cari juara ini, juara untuk masyarakat, kita olahraga. Saya ajak lari mereka dari mulai start tuh lari-lari kecil. Jadi nggak beraturan lah, melanggar ketentuan gerak jalan itu sendiri. Kan kita hanya untuk supporting, hanya untuk memeriahkan. Teman-teman di OPD mau lari ya? Oh, masih muda-muda semua tuh. Yang tuanya satu Pak Saat itu, karena senior saya dia. Ayo lari, tek lari kecil-kecil aja terus jalan gitu sampai finish. Dia nggak ada keinginan macam-macam. Harus ngikut tuh Pak yang lain tuh Pak. Harus dong. Kan kita kompak. Di samping itu saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa OPD itu kompak. Pemda itu kompak bahwa kita siap melayani masyarakat. Kapanpun, sampai kapan, sedetik apapun, dalam kondisi apapun kita harus siap. Apalagi kalau kita melihat Pak PJ ini sangat peduli sekali terhadap kebersihan ya. Kalau kita lihat mana ada ASN sebelumnya ini disuruh bersih-bersih, nyapu di jalan depan Pemda itu Pak. Itu yang sampai saat ini saya belum bisa menyelesaikan masalah sampah. Tadi saya bilang seorang pemimpin itu harus serve, melayani, dan harus memberi contoh. Ya kan? Saat ini saya belum berhasil memberikan contoh yang benar untuk membuang sampah pada tempatnya. Tugas masyarakat ketika dia mempunyai produksi sampah, dalam satu lingkupnya dia itu harus menunjuk salah seorang petugas sampah yang mengambil door to door antar ke TPS. TPS itu apa? Kontainer-kontainer yang kita siapkan. Tugas negara, tugas pemerintah mengambil dari TPS ke TPA. Itu tugasnya kita.
Tugas dari rumah ke rumah adalah tugas internal dari kelompok masyarakat. Dia harus swadaya menunjuk seorang petugas sampah, ngambil sampah di rumah masing-masing, taruh di TPS. Bukan kita ngambil di masing-masing pintu. Kalaupun tindakan Pak PJ menurut saya sudah luar biasa, tetapi belum berhasil menurut Pak PJ. Ya akan satu sadarkan dengan podcast ini, saya minta kesadaran seluruh masyarakat Bangkalan bahwa membuang sampah sembarangan akan merugikan kita di masa depan. Apalagi kebiasaan membuang pampers di sungai. Ingat loh, hidup kita dari air. Bangkalan kekurangan air karena gersang. Padahal enggak. Sungai-sungai ini untuk kehidupan kita. Jangan dihancurkan. Ketika kita menghancurkan alam, kita sendiri akan hancur karena dampak dari alam itu sendiri. Oke. Luar biasa sekali. Dan semoga nanti program Pak PJ, kalau saya lihat tiap hari Rabu ya, atau tiap hari apa ya? Setiap hari saya minta kurve PNS belum masuk kantor. Itu nyapu semua itu. Ya, wajib tuh. Penyapu jalan juga saya minta tungguin. Dan kita semua masyarakat berbahagia Pak PJ dengan hal itu. Sangat berbahagia sekali. Kalau bahagia masyarakat, ayo toh ikut-ikut nyapu dong. Dan jangan buang sampah pada tempatnya. Oke, baik. Selanjutnya kembali lagi ke soal pilkada ya. Menjelang pilkada ini juga muncul kemarin nih Pak PJ. Ya. Soal salah satu brand mie begitu ya, jualan mie. Brand mie. Saya ambil sampel mie, jualan mie. Yang mau masuk. Oh, mie gacoan. Ya, betul. Mie gacoan di Bangkalan. Saya sampelkan ke mie gacoan kan gitu. Kemudian ada penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat ya, kalau nggak salah, yang mengatasnamakan pemuda apalah, saya nggak paham soal itu. Dan Pak PJ lantang sekali, jangan didengarkan itu, tetap buka aja begitu. Kalau tidak dibuka apa dampaknya, kalau dibuka apa dampaknya terhadap Kabupaten Bangkalan? Oke, saya tanya dulu. Kita berjuang untuk diri kita sendiri, untuk kelompok, atau untuk masyarakat Bangkalan? Untuk masyarakat Bangkalan dong. Untuk masyarakat Bangkalan ya, saya garis bawahi. Ketika seorang memperjuangkan, itu berarti dia berdiri atas nama kelompok, tidak untuk masyarakat kan? Oke. Saat ini PKL, dia berjuang untuk dirinya sendiri, untuk menghidupi diri sendiri. Apakah dia memikirkan masyarakat yang lain? Enggak. PKL di Bangkalan tidak pernah saya usik sedikit pun. Saya berikan mereka kesempatan berjualan menggunakan fasum yang dibangun oleh uang rakyat. Saya berikan mereka kesempatan jualan di atas trotoar yang mengganggu pejalan kaki. Saya berikan dia kesempatan untuk berjualan di area-area umum. Tidak saya pungut retribusi, tidak saya ganggu. Gangguan saya hanya apa? Buanglah sampah secara tertib dan tidak melanggar norma-norma kehidupan bermasyarakat. Hanya itu. Ketika ada simpul ekonomi baru, mie gacoan misalnya, orang Bangkalan tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya. Dia pengen beli aja apa aja kan pasti ke Surabaya. Kita nggak pernah bisa siapkan, ya kan? Apakah kita dipaksa untuk jajan di pinggir jalan terus? Enggak juga kan? Enggak juga dong. Kan kepengen kan? Dia punya ini. Dan itu pun tidak kemudian kita membuat hedon, bukan. Karena masyarakat juga ingin mencoba. Punya rezeki, yuk kita ngajak makan mie gacoan keluarganya. Enggak setiap hari dia beli kok. Iya. Tapi dengan ada mie gacoan, dia magnet ekonomi, Pak. Ketika dia juga di situ, satu, dia pasti berkunjung orang ke situ. Saya punya parkir di lahan dia sendiri. PKL lain mendukung nih, ada Gojek, ada macam-macam akan termanfaatkan di situ. Betul sekali. Ya kan? Betul sekali. Ada orang suran yang membelikan kalau malas antri. Di sepanjang jalan itu pasti PKL terdukung dengan banyaknya orang ketika ngantri belum dapat kursi beli apa-apa di situ. Dan orang tidak akan hanya berkunjung ke mie gacoan, pasti mampir kan dia keluar rumah. Coba aja orang dari Bangkalan akan ke Surabaya. Saya tanya, apa dia datang ke sana untuk belanja mie gacoan? Ya tidak. Enggak lah. Ada jajan kopi lah, nongkrong di sana, nongkrong di sini. Uang lari ke Surabaya semua tuh. Untuk Bangkalan mana? Ini yang saya bilang, kita mengedepankan prinsip untuk seluruh masyarakat. Saya tidak akan pernah berdiri di atas satu orang atau satu kelompok. Orang akan bilang nanti, kan Bapak berdiri atas mie gacoan, nanti gacoan untung. Jangan salah, gacoan punya modal. Dia mungkin juga pinjam atau apa, nggak ngerti juga. Tapi perputaran uang dia ada di Bangkalan. Mau belanja apapun di Bangkalan, tenaga kerja di Bangkalan. Daripada pendemo ini, salah satu tuntutannya yang saya baca begitu di media ya, bahwa ini akan mematikan penjual-penjual mie yang lainnya, Pak. Enggak lah. Sekarang di Surabaya ada mie apa aja? Banyak. Mati nggak dia? Enggak juga. Enggak kan?
Yang Kenapa kemudian kok kalau ada takut? brand bakso nanti ada tukang bakso demo tukang bakso kan? Nah itu dia. Sekarang tukang bakso juga banyak. Ya. Tukang mie goreng, mie ayam sepanjang trotoar juga banyak tuh. KFC juga buka di Tom and Jerry itu. Nggak ada masalah. Kenapa nggak di demo ya? Ya. Penjual ayam juga banyak Iya. gitu. Kalau itu mau di demo ya udah Bangkalan akan hidup seperti ini. Kita akan bertukar aja, barter kehidupannya. Aku pengen mie ya, tukar sama kamu. Kamu punya apa-apa, tukar. Apakah kita hidup itu? Enggak kan? Ekonomi akan berputar loh ini. Oke. Jangan salah, saya tidak akan membela apa orang bilang tuh apa yang orang pengusaha atau kaya enggak. Tapi saya hanya berusaha untuk memutar rantai ekonomi. Dengan ada titik ekonomi baru akan berkembang di situ. Angkutan jalan, becak jalan, tukang parkirnya semua berkehidupan. Ada pekerja di situ, pekerja yang bisa belanja yang lain, pasarku juga laku. Jadi tidak logis kalau menurut Pak PJ terkait dengan penolakan mie gacuan di Bangkalan. Dari sudut pandang mana dulu? Dari sudut pandang berdiri di atas kepentingan masyarakat. Kalau di atas kepentingan masyarakat, itu dia tidak logis. Tetapi akan menjadi logis kalau dia memperjuangkan kelompoknya. Oke, baik. Luar biasa sekali. Oh iya. Ini satu periode aja dipimpin Pak PJ Bangkalan, luar biasa Bangkalan. Bukan ngaku sih saya Pak, itu pengakuan dari saya. Dan kita semua mengaku atau tidak juga merasakan dampak yang dilakukan oleh Pak PJ selama 1 tahun ini. Apalagi 4 tahun kan begitu kan di Bangkalan. Satu, saya nggak ada beban. Saya tidak pernah membayar untuk pemilihan. Saya tidak mengeluarkan biaya untuk itu. Tapi saya sangat berterima kasih seluruh partai, seluruh masyarakat, seluruh elemen mendukung saya. Itu yang harus saya jawab dengan kinerja. Oke, baik Pak PJ. Kembali lagi ke Bangkalan ya. Pak PJ sebentar lagi akan selesai masa jabatannya. AMJ saya 24 September. 24 September. Hari Selasa besok. Tinggal hitung berapa hari nih? Kalau diperpanjang berarti lanjut, kalau nggak diganti orang. Kalau tidak diperpanjang berarti terakhir 24 September besok. Iya. Aduh, ini penting untuk kita dengarkan bersama. Pak PJ sudah menyelami dan mencermati bagaimana karakter orang Madura dan juga tahu, juga paham begitu ya, bagaimana kebutuhan mendasar yang harus diprioritaskan sebagai seorang pemerintah di Kabupaten Bangkalan ini. Apa sih Pak? Prioritas-prioritas yang mana sih yang perlu didahulukan untuk keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bangkalan? Kita biar gak dicap Bupaten tertinggal nomor 2 kayak gitu biar gak gitu terus loh, Pak. Apa Pak? Perlu diingat bahwa selama saya bertugas di Bangkalan ini melayani masyarakat, angka stunting turun. Oke. Kemudian angka kemiskinan ekstrim juga turun. Serapan anggaran 68% di atas rata-rata nasional. Berarti anggaran terserap dan uang itu berputar kembali. Anggaran ada di kas daerah, saya belanjakan untuk kegiatan, berarti uang ada di masyarakat beredar. Masuk lagi retribusi pajak dan lain-lain. Baik itu kepada negara maupun kepada daerah. Akan terus berputar. Berarti siklusnya jalan untuk ekonomi. Kemudian yang saya sampaikan bahwa ini semua adalah peran serta masyarakat. Menjaga inflasi, tidak ada harga-harga yang melenting tinggi sampai kemudian rendah banget juga enggak. Setara dan bisa terambil dan bisa terbeli. Kalau toh ada yang belum bisa membeli, mundur, langkah berikutnya juga bisa terbeli. Petani saya sarankan untuk menanam cabai juga alhamdulillah laku walaupun sedikit demi sedikit. Hanya satu yang belum berhasil adalah kedelai. Ketika kedelai investor masuk, dia menanam di Delemer, kena banjir. Investornya belum balik lagi karena bibitnya agak susah. Nah, yang berhasil adalah rumput laut. Dia udah 6 kali panen, Karang Taruna merasa senang. Kemarin terganggu dengan limbahnya salah satu petambak. Ini lagi kami panggil untuk kami proses karena dia mematikan rumput laut. Ini agak stuck di Kelampis. Nah, yang menjadi utama pembangunan di masyarakat di Kabupaten Bangkalan adalah jalan kabupaten. Infrastruktur ya. Ya, kenapa itu penting? Saya meninggalkan rumah tidak layak huni dan lain-lain karena justru dengan jalan inilah yang akan menimbulkan ekonomi. Oke. Pertambahan ekonomi, orang akan bekerja dengan mudah, orang akan berdagang dengan mudah, mempermurah dan memudahkan transportasi kemana-mana. Selain infrastruktur, Infrastruktur adalah kembali ke Kemental. Sekolah-sekolah yang ada, kemarin saya melakukan rotasi Korwil. Ada yang menanyakan ke saya, Pak PJ kok mendekati perputaran jabatan kok melakukan mutasi? Jangan salah, Korwil ini bukan struktural loh. Korwil di Dignas ini hanya sebagai koordinator wilayah yang menjadi kepanjang tangan Dignas memantau sekolah-sekolah yang ada SD dan SMP. dimutasi itu Pak? Saya putar seluruhnya supaya ada penyegaran. Karena terbukti dalam satu daerah itu SD-nya ada yang
favorit, ada yang enggak. Padahal nggak boleh terjadi. Masa ada SD favorit keluar kekurangan kelebihan murid, kemudian di SD sebelahnya kosong nggak ada murid. Kan itu tugasnya nggak bagus dia. Ada masalah. Harusnya membagi. Kalau gurunya tidak bisa bagi, taruh di sekolah itu biar gurunya seimbang. Oke. Ini yang harus dipahami. Nah, tugas kita di Dignas itu. Ada sekolah membuat sekolah swasta mengatakan muridnya 80. Tiap tahun ada yang DO. Ternyata saya cek muridnya nggak segitu, hanya untuk mencari dana bos. Kan nggak boleh begitu. Itu tugas Korwil yang ngawasin. Nah, ini yang saya putar supaya ada penyegaran. Saya tanya, Korwil udah berapa tahun? Udah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun di wilayah yang sama. Nggak boleh. Harus berputar di tempat yang lain. Supaya penyegaran, dia akan menimbulkan inovasi baru. Orang itu tidak boleh lama dalam satu jabatan. Maksimal kalau menurut saya 2 tahun. 2 tahun harus mutasi. Supaya dia ada penyegaran dan berinovasi baru. Selain infrastruktur pendidikan? Pendidikan tadi, untuk mengawal ini sekolah-sekolah harus. Kita IPM akan rendah terus, kenapa? Karena pondok pesantren kita belum diakui secara nasional. Lulusannya belum dalam batas waktu 0 sampai 12 tahun. Kecuali pondok pesantren sekolah ada madrasahnya, di situ diakui 0 sampai 12 tahun, naik IPM kita. Ini kan belum semuanya. Tugas saya semua pondok pesantren yang itu harus punya madrasah. Oke. Nih, jangan menghalangi, harus ada tuh, kalau nggak akan selesai Pak dia. Karena masyarakat kita nanti sekolah di pondok pesantren hanya 2 tahun, 3 tahun, pulang, dianggap putus sekolah oleh kementerian. Kan lucu. Ini yang buat IPM kita rendah. Tapi apapun itu saya bangga. Karena di Bangkalan, terutama di daerah Kokop, itu S2, S3-nya banyak. Di daerah Kokop itu? Iya. Di daerah terpencil Kokop yang kita anggap daerah terpinggir. S2, S3-nya banyak. Aduh. Itu saya salut. Ternyata dia melihat senior-seniornya. Oh, itu bisa sekolah. Dia bangga dengan sekolah. Dan saya ditelepon oleh salah satu pemuda kelahiran Kokop, SMA di Kokop, di Bangkalan. Sekarang menjabat kolonel Angkatan Laut. Asli Kokop? Asli Kokop. Dia bilang sama saya, Pak Biji selamat ya, kami bangga Bangkalan sekarang terus berbenah dan terkenal. Buka TikTok pun ada Bangkalan. Itu yang saya membuat, saya tidak pencitraan, tapi saya berusaha untuk menggugah semangat kita untuk ayo sama-sama berbenah dan membuat Bangkalan ini setara dengan kota yang lain. Nah, ini kebanggaan saya juga. Ternyata di Kokop ada juga yang bisa tembus Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut, dan memperoleh pangkat kolonel, saat ini sudah lagi bintang. Berarti kan kita punya. Dan lebih hebat lagi saat ini nih, Kecamatan Geger. 2 paslon asal Kecamatan Geger. Bayang nggak? Berarti SDM Bangkalan itu semuanya bagus. Tinggal bagaimana kita memanage dan bagaimana kemauan kita untuk maju dan berkembang. Untuk berkembang. Yang tadi tagline nanti saya dukung paslon lagi nanti. Untuk berkembang dan sejahtera. Nggak ada majunya ya? Nggak. Nanti salah lagi saya nanti. Oke, baik, luar biasa sekali Pak BJ. Ini luar biasa sekali tadi poin yang saya tangkap terkait dengan infrastruktur dan juga pendidikan. Itu menjadi prioritas sebagai kepala daerah nanti yang kemudian akan dilantik menjabat sebagai bupati, wakil bupati. Itu yang penting di Bangkalan. Dan sebentar lagi kita juga akan menghadapi pesta demokrasi di bulan 11 ini, begitu Pak BJ. Sebelum saya akhiri podcast ini, saya ingin mendengarkan apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat Bangkalan menjelang pilkada di bulan 11 ini, Pak. Silakan. Saya harapkan masyarakat sudah punya pilihan nih. Ada 2. Pilih salah satu, sesuai hati nurani. Saya hanya minta masyarakat datang ke TPS, pilih yang akan melayani masyarakat nanti. Bagaimana cara memilih yang baik? Kan kenal masyarakat. Orang dua-duanya asli Bangkalan. Dua-duanya satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Wakilnya juga sama-sama mantan Kades. Yang satu lagi mantan Kades. Wakilnya terpilih menjadi ketua anggota DPRD Jatim. Mantan ketua KONI. Kan masyarakat udah mengenal bener. Masyarakat udah nggak usah. Sebenarnya kalau kamu mau jujur nih, masyarakat tuh ditutupin matanya aja udah tahu tuh mana yang mau dipilih. Kalau Pak PJ lebih milih siapa kalau diharuskan memilih? Kalau saya diharuskan memilih, saya kepingin bisa memilih, tapi KTP saya Bandung. Mau milih susah. Mau milih yang mana nih? Ini jawabannya luar biasa sekali. Dua-duanya akrab jadi dengan bisa saya. Milih dong, Pak? Nggak bisa. Dua-duanya akrab sama saya. Saya pilih dua-duanya deh. Dua-duanya milih jadi satu. Karena KTP Bandung ya? KTP saya Bandung. Nah, dua-duanya kan akrab sama saya. Baik. Kenal baik. Jadi gimana ya? Kalau berpihak ya tergantung mereka. Kok pas deket sama saya nanti tidak berpihak itu. Kok mereka pas deket sama saya di pihak yang lain. Padahal saya dua-duanya deket semua tuh, foto-foto semuanya. Saya hanya berpesan begini. Hadir di TPS, pilih.
sesuai hati nurani dan masyarakat, ya saya yakin pasti mereka punya pilihan dan sudah tahu track record dari calon ini. Yang saya kepingin sampaikan adalah dua calon ini harus bisa komunikasi keluar. Kenapa? Bangkalan saat ini anggarannya masih tergantung dana transfer pusat, masih 90%. PAD kita kecil. Saya terus tingkatkan PAD ini. Nah, saya harapkan tokoh-tokoh atau yang akan calon nanti berhubungan. Dan saya bersyukur sekali anggota DPR DPR RI, saya nggak akan sebutkan, nanti saya dikira condong lagi ke salah satu paslon. Tapi anggota DPR RI asal Bangkalan dan Madura sudah memberikan yang terbaik untuk Bangkalan. 2025 mereka sudah, tadi kan APBN udah diketok nih 17 September kemarin. Mereka udah bilang, Pak PJ jangan khawatir, Bangkalan sudah kita support untuk pembangunan jalan kabupaten, beberapa ruas jalan, pembangunan jalan perkebunan, jalan tani diberikan, perbaikan untuk 2 puskesmas, perbaikan lagi. Itu yang saya sangat terima kasih. Angkanya hampir 127 M. Saya terima kasih kepada Bapak anggota DPR RI. Boleh yang sebut nama, Pak? Nggak boleh, nanti dikira saya berat ke calon yang lain. Tapi intinya Mas sudah tahu, anggota DPR RI kita ada 4 saat ini. DPR RI ada 4, ini mereka berpotensi. Untuk di Madura ada 8 kalau nggak salah. Mereka juga menyumbang untuk Bangkalan. Saya hanya menyesalkan DPR provinsi berkurang cuma 3, harusnya 5 tuh. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang 3 semoga bisa memberikan kontribusi dana BK dari Provinsi Jawa Timur untuk Bangkalan. Harus didorong, dan foto-foto para anggota DPR yang terhormat ini sudah saya pajang di pendopo kabupaten. Sehingga nanti bupati yang terpilih akan selalu melihat fotonya dan selalu nelpon, bantu jalan ini ya, bantu jalan ini ya, gitu. Karena dipilih oleh Bangkalan kok. Harus bisa dong memberikan kontribusi ini. Dan saya sudah terima kasih lagi kepada komandan saya, teman akrab saya sejak saya di pusat sampai saya tugaskan di sini. Beliau mensupport saya untuk pembangunan di Bangkalan. Luar biasa sekali. Saya khawatir nanti Pak PJ, ketika Pak PJ sudah selesai masa jabatannya, Pak PJ tidak ada waktu, kesempatan bisa hadir lagi di podcast sederhana ini. Jadi saya ingin minta satu kalimat nih sebagai penutup untuk seluruh orang Madura. Apa Pak PJ? Silakan. Khususnya di Kabupaten Bangkalan. Untuk warga masyarakat Madura, khususnya Bangkalan, Tretan TB, jangan lupakan saya, karena saya juga nggak akan lupakan Madura. Saya sudah cukup bangga, foto saya beredar di sini, foto saya terpampang di kantor, bahkan di pendopo nanti ada foto-foto bupati ada di situ, ada nama saya. Ya mohon maaf kalau saya belum bisa memberikan yang maksimal, tetapi prinsip saya akan memberikan terbaik untuk Bangkalan, dan dimanapun pasti akan saya bilang bahwa seorang Madura. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak PJ sudah hadir di 0% Podcast. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Semoga ini bermanfaat ya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Bersama-sama kita mengawal pilkada di Kabupaten Bangkalan dengan damai, aman, riang, gembira, dan juga mengawal pembangunan di Kabupaten Bangkalan ini bersama-sama. Biar nggak gini-gini terus gitu. Bangkalan harus berubah, harus bisa mensejahterakan masyarakatnya, harus berkembang. Kita adalah kota terdekat dengan Surabaya. Betul. Orang mengatakan Pak PJ mimpi kota metropolis. Lihat nanti ya, ke depan Bangkalan akan menjadi kota metropolitan dan mengalahkan Mojokerto dan Sidoarjo. Tergantung dari pemudanya dan masyarakat yang mau berubah. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Pak PJ sekali lagi sudah hadir di 0% Podcast.